Profil Devine Rens, pemain AS Roma yang mengaku pernah dihubungi PSSI untuk perkuat timnas Indonesia. Berikut profil Devine Rens, bek keturunan milik AS Roma yang mengaku pernah dihubungi PSSI perihal naturalisasi untuk timnas Indonesia. Pemain kelahiran 18 Januari 2003 di Lelystad, Belanda itu mengaku masih pikir-pikir terkait tawaran naturalisasi dari PSSI. Dia belum bisa mengambil keputusan, salah satunya karena harus merunut silsilah keluarganya yang berasal dari Jawa, Indonesia. Situasiku lebih berbeda dan sedikit sulit untuk menjelaskan, kata De Ive dikutip dari Bola Sport. Saya harus fokus ke tim terlebih dahulu. Fokus di timnas Belanda U21, itu cukup sulit untukku mengambil keputusan, tambahnya. Namun jika suatu saat, memang ada kesempatan, pasti dengan senang hati bermain untuk tempat kelahiran nenek saya, tegasnya. Devine Rens memiliki darah Indonesia yang mengalir lewat neneknya, hal ini membuatnya menjadi kandidat menarik untuk naturalisasi oleh PSSI. Andai benar-benar dinaturalisasi, pemain yang berposisi sebagai bek kanan ini bisa menjadi pelapis bagi Kevin Dix dan Sandy Walsh, bahkan bisa menjadi pemain inti di lini belakang. Devine adalah produk binaan Akademi Ajax Amsterdam, ia telah bersama klub sejak kategori U14 dan kini ia bermain di Serie A bersama AS Roma. Kemampuan bermainnya yang serbaguna, baik sebagai bek tengah maupun bek kanan, membuatnya menjadi aset berharga untuk klub. Devine Rens memiliki 3 kewarganegaraan, yaitu Belanda, Suriname dan Indonesia, namun status resminya adalah berpaspor Belanda. Meskipun belum memutuskan untuk menerima tawaran naturalisasi, potensi ini membuatnya menjadi pilihan menarik bagi PSSI. Meski masih berusia 22 tahun, Devine telah menjadi bagian dari skuad timnas Belanda di berbagai kelompok usia muda. Kualitasnya terbukti dengan bergabung ke tim Italia tersebut. Keberadaan Devine akan memberikan dimensi baru pada pertahanan timnas Indonesia dan dapat memperkuat performa tim di tingkat internasional. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengumumkan akan menambah pemain keturunan baru untuk dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Program naturalisasi yang dimiliki PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia akan terus berlanjut. Setelah menyelesaikan laga di round 3 melawan Jepang, semua tahu timnas Indonesia masih membutuhkan pemain berkualitas. Erick Thohir menyatakan, komposisi skuad timnas Indonesia saat ini masih perlu penguatan. Ada sejumlah posisi yang harus dikuatkan, pertama adalah lini tengah dan lini serang. Round 3 sudah selesai, pertandingan terakhir melawan Jepang kita kalah telak, ya kita akan evaluasi, ucap Erick Thohir. Tambah pemain? Ya, tentu jika kita ingin lebih kuat ya kita harus tambah pemain, lanjutnya. Saya akan langsung bicara dengan Coach Simon, untuk mencari pemain terbaik, terutama di lini tengah dan penyerang. Lanjut mantan Presiden Inter Milan tersebut. Simon Tahamata ungkap kondisi timnas Indonesia usai dipermalukan Jepang 0-6, semua menangis. Kepala Pemandu Bakat, Timnas Indonesia, Simon Tahamata mengabarkan kondisi ruang ganti Garuda usai dipermalukan Jepang 0-6. Menurut pria yang menjabat sebagai Head of Scouting Timnas Indonesia itu, seluruh pemain menangis karena kecewa dengan kekalahan telak tersebut. Pertemuan Timnas Indonesia versus Jepang merupakan laga terakhir Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut berlangsung di Stadion Panasonic Suita, Osaka, Jepang pada 10 Juni 2025, malam waktu Indonesia Barat. Simon Tahamata mengatakan semuanya kecewa dengan kekalahan Timnas Indonesia. Namun, apa daya itulah hasil akhir dalam laga tersebut meskipun tidak sesuai harapan. Tak heran para pemain Timnas Indonesia tak kuasa menahan tangis. Simon sendiri menyayangkan kekalahan besar yang diterima Garuda. Kalian tadi lihat skornya kan? Ini tidak bagus, 6-0, 6-0, tidak baik, kata Simon usai laga, dikutip Selasa, 10 Juni 2025. Ini memang pertandingan sepak bola, tapi kalau kalah 6-0, mau bikin apa? Semua menangis, tambahnya. Setelah laga tersebut, skuad Garuda akan fokus menatap putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka akan melanjutkan perjuangan agar dapat lolos ke Piala Dunia 2026. Sekadar diketahui, putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 akan digelar pada 8-14 Oktober 2025. Sebanyak 6 tim akan memperebutkan 2 tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert, pelatih Timnas Indonesia, menanggapi kesiapan anak asuhnya menghadapi tantangan berat di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia sudah dipastikan lolos ke ronde keempat meski masih menyisakan 1 laga di ronde ketiga. Skuad Garuda memastikan tiket ke ronde keempat usai mengalahkan Cina di laga ke-9 dengan skor 1-0 pada Kamis, 5 Juni 2025, di Jakarta.
Posisi tim Merah Putih sudah tidak tergoyahkan dari posisi keempat klasemen Grup C. Catatan poin Timnas Indonesia, 12 poin, sudah tidak bisa dikejar oleh Bahrain dan Cina, 6 poin, yang ada di bawahnya. Ronde keempat bakal digelar pada Oktober 2025. Ada 6 negara yang mengikuti gelaran ronde keempat demi memperebutkan 2 tiket terakhir lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. 6 negara bakal dibagi dalam 2 grup dan bermain dengan sistem round robin. 5 negara yang bakal jadi pesaing Timnas Indonesia adalah Arab Saudi, Irak, Qatar, Uni Emirat Arab, dan 1 tim di antara Oman atau Palestina. AFC belum menunjuk 2 negara yang jadi tuan rumah secara definitif. Arab Saudi dan Qatar berpeluang besar jadi tuan rumah. Meski begitu, Patrick Kluivert menegaskan bahwa Timnas Indonesia tampil di mana saja. Baiklah, saya tidak punya pikiran tentang itu, ujar Patrick Kluivert dilansir bolasport.com dari ESPN Asia. Bagi saya, yang terpenting adalah semua hal akan dijadwalkan secara adil dan merata. Dan tidak masalah di mana kami bermain. Selama kami memiliki venue yang bagus, kami senang bermain di setiap tempat, lanjutnya. Meski masih berjarak 4 bulan lagi, Patrick Kluivert menegaskan bahwa seluruh pemain Timnas Indonesia siap tempur di ronde keempat. Anak asuhnya sudah siap secara mental dan fisik untuk bertarung di ronde keempat nantinya. Patrick Kluivert tegaskan skuad Garuda siap bertarung sampai akhir demi tiket ke Piala Dunia 2026. Ya, tentu saya, mengapa tidak, siap, ujar mantan striker Ajax Amsterdam tersebut. Itulah tujuan Anda bermain, sepak bola. Jika Anda ingin lolos ke Piala Dunia, Anda harus siap untuk babak berikutnya. Dan kami akan terus berjuang sampai akhir. Dan itu yang terpenting. Jadi, para pemain pasti siap untuk bermain di babak berikutnya. Tutupnya. Di ronde 4 ke-6 tim dibagi ke dalam 2 grup yang diisi masing-masing 3 tim. Semua tim saling bertemu dalam sistem round robin turnamen di venue yang telah ditentukan pada 8 hingga 14 Oktober 2025. Pemuncak klasemen grup akan mengunci tiket ke Piala Dunia 2026. Runner-up grup akan diadu lagi dalam sistem 2 leg dan yang menang berhak maju ke ronde 5 alias playoff interkonfederasi. Profil Givay Roreat, pemain Feyenoord Rotterdam yang bisa jadi pilihan Timnas Indonesia akan diulas dalam video ini. Pemain-pemain keturunan Indonesia yang berlaga di benua Eropa memang tengah menarik perhatian publik sepak bola tanah air. Bahkan, Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, dan pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert tertarik terus membidik pemain keturunan agar bisa dinaturalisasi. Dalam kurun waktu beberapa bulan kebelakang, sudah ada banyak pemain yang dinaturalisasi oleh PSSI. Berikut profil Givay Roreat, pemain Feyenoord Rotterdam keturunan Indonesia, Suriname, dan Belanda yang mungkin bisa jadi pilihan Timnas Indonesia. Givay Roreat merupakan pemain berposisi bek kanan yang saat ini membela klub Liga Belanda, Feyenoord Rotterdam. Ia lahir di Amsterdam, Belanda, pada 2 Juni 2006 yang artinya ia masih berumur 18 tahun. Pemain yang mempunyai kaki dominan kanan ini, rupanya memiliki darah keturunan Indonesia, namun garis keturunan Givay belum jelas. Menurut rumor yang beredar, Givay Roreat memiliki garis keturunan Indonesia, Suriname dan Belanda, tulis Indonesia Abroad. Namun belum diketahui secara pasti dari pihak mana garis keturunan Givay Roreat, lanjutnya. Ia mempunyai segudang potensi yang bisa dimaksimalkan bersama Timnas Indonesia jika resmi dinaturalisasi. Potensi Givay Roreat untuk langsung menjadi andalan skuad Garuda terbuka lebar. Terlebih, ia sudah mempunyai pengalaman bermain di level tertinggi sepak bola Eropa. Market value Givay sendiri telah mencapai 208,58 miliar di usianya yang baru 18 tahun. Ini tentu akan menjadi pemain dengan market value tertinggi di Timnas Indonesia jika sudah resmi menjadi WNI. Pemain yang memiliki tinggi badan 175 cm tersebut sudah bermain sebanyak 20 penampilan dan mampu mencetak 7 assist bersama Feyenoord Rotterdam. Ia juga sudah tampil sebanyak 15 kali bersama Timnas Belanda U19 dan 6 kali penampilan bersama Timnas Belanda U17. Mungkinkah Givay Roreat memilih Indonesia atau tetap ingin berjuang masuk skuad utama Timnas Belanda? Kemenangan Timnas Indonesia 1-0 atas Cina dalam laga ke-9 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Senayan pada Kamis malam, 5 Juni 2025, mendapat pujian dari sejumlah media asing. Kekalahan Timnas Cina dari Indonesia rupanya berbuntut panjang, bukan hanya di negeri tirai bambu, tapi juga di media internasional. Usai pertandingan dramatis di Jakarta yang berakhir untuk kemenangan Indonesia, sejumlah media Korea langsung meluncurkan tajuk pedas yang menyindir habis-habisan performa Cina.
Judul-judul seperti "Laga tandang ke Indonesia berakhir bencana" dan "1,4 miliar orang menangis" langsung menghiasi laman utama mereka. Bagaimana tidak? Kekalahan ini membuat Cina dipastikan gagal melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Gol penalti Ula Romeni di laga tersebut menjadi momen kunci yang membalikan keadaan dan menghancurkan asa Cina. Media Korea bahkan menyebut kekalahan ini sebagai "kehancuran gila", yang bukan saja mengecewakan pendukung Cina, tetapi juga menjadikan mereka bahan ejekan di kancah sepak bola Asia. Johnny Patti, mantan striker klub Galatama Tunas Inti dan Krama Yuda 3 Berlian, KTB, menilai selain ramuan staf kepelatihan timnas, kemampuan pemain lokal juga tidak kalah dengan pemain-pemain diaspora. Kalau saja Coach Patrick Kluivert terus beri peluang kepada pemain-pemain lokal maka kedepannya tidak terlalu berharap dari pemain diaspora, ujar Johnny Patti, yang pernah membela klub KTB bersama mantan pemain timnas Indonesia Heri Kiswanto. Di sisi lain, mantan pemain Persiter Ternate ini juga bangga ada Sayuri bersaudara, Yakob dan Yance Sayuri, dari klub Liga 1 Maluku United, Malut. Johnny Patti juga memuji keberanian Patrick Kluivert memasang pemain muda dari Liga 1. Egy, Bakham, dan Sayuri adalah pemain bintang Indonesia masa depan. Lihat saja bagaimana aksi Egy dan Ula dengan skill yang mumpuni bikin gerakan 1-2 nyaris bikin gol, ujar Johnny Patti kepada KBA News di GBK Senayan usai menyaksikan pertandingan Indonesia versus Cina. 7 pemain lokal dari kompetisi BRI Liga 1 mencuri perhatian saat memperkuat timnas Indonesia dalam kemenangan tipis 1-0 melawan Cina. Mereka adalah Rizky Ridho, Persija Jakarta, Yakob Sayuri, Malut United, Egy Maulana Fikri, Dewa United, dan Ricky Kambuaya, Dewa United. Selain itu, 3 pemain lainnya turut beraksi sebagai pemain pengganti, yakni Beckham Putra, Persib Bandung, Stefano Lillipali, Borneo FC, dan Ramadan Sananta, Persis Solo. Legenda timnas Belanda, Robin van Persie, memberikan apresiasi tinggi terhadap performa sejumlah pemain timnas Indonesia usai meraih kemenangan dramatis atas Cina dalam laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2025, malam, skuad Garuda menang tipis 1-0 berkat gol penalti Ula Romeni di menit ke-45. Hasil ini semakin memperkuat posisi Indonesia di klasemen grup C dengan 12 poin, sekaligus memastikan tiket ke babak keempat setelah Bahrain takluk dari Arab Saudi di laga lainnya. Van Persie menyoroti peran penting Ula Romeni sebagai pahlawan kemenangan. Legenda Belanda tersebut memuji kecerdikan pemain keturunan Belanda itu dalam membongkar pertahanan Cina. Romeni bukan sekadar pencetak gol, ia juga memiliki naluri tajam dalam menciptakan ruang. Melawan Cina, dia terus bergerak dinamis, baik melebar maupun turun ke tengah, memberikan opsi serangan yang sulit dibaca lawan, ucap Van Persie. Tak hanya Romeni, lini pertahanan Indonesia juga mendapat pujian. Jai Itzes, Kelvin Verdong, dan Rizky Ridho tampil solid, membentuk tembok kokoh yang sulit ditembus serangan Cina. Yang menarik, Van Persie turut mengapresiasi kontribusi pemain asli Indonesia yang tampil mencolok di tengah dominasi pemain naturalisasi. Ricky Kambuaya dan Yakob Sayuri disebut sebagai duo energik yang memberikan dampak besar, baik saat menyerang maupun bertahan. Para pemain menunjukkan kerja keras luar biasa, membuktikan bahwa talenta lokal tetap menjadi tulang punggung penting dalam tim, lanjutnya. Selain itu, Egy Maulana Fikri juga dinilai memberikan performa hidup, sementara Emil Audero sukses menepis kegugupan dalam debutnya sebagai penjaga gawang timnas Indonesia. Meski sudah memastikan tiket ke babak keempat, timnas Indonesia masih punya satu pertandingan tersisa melawan Jepang pada 10 Juni 2025. Laga ini menjadi ajang uji coba taktik sebelum menghadapi fase lebih berat. Kemenangan atas Cina bukan akhir, tapi awal dari perjuangan baru. Tantangan terbesar masih menanti, tapi dengan semangat dan performa seperti ini, harapan untuk melangkah lebih jauh tetap terbuka. Van Persie menutup analisisnya. Dengan moral tinggi dan dukungan penuh supporter, skuad Garuda siap melanjutkan perjalanan sejarah mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Greg Nokolo menyambut hangat kemenangan timnas Indonesia atas timnas Cina di laga ke-9 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan itu memastikan Indonesia lolos ke putaran keempat kualifikasi. 3 poin lawan Cina bawa Garuda lolos ke round 4, ayo Garuda selangkah lagi, katanya di story Instagramnya. Greg Nokolo menegaskan, perjalanan Ula Romeni CS tidak mudah ke depannya. Namun dia menilai, selalu akan ada harapan untuk setiap perjuangan dan kerja keras. Terima kasih buat perjuangan kalian, semoga Piala Dunia milik kita, katanya menambahkan. Gol semata wayang timnas Indonesia dibukukan oleh Ula Romeni di menit 45 babak pertama. Dengan begitu,
Skuad Garuda masuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah Bahrain kalah 0-2 dari Arab Saudi. Pesan menyentuh pelatih Cina untuk perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pesan menyentuh diberikan pelatih timnas Cina, Branko Ivankovic, untuk timnas Indonesia, usai saling berhadapan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia memberi selamat kepada skuad Garuda yang sukses kalahkan Cina. Selain itu, Branko Ivankovic juga mendoakan kiprah timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia berharap skuad Garuda bisa ukir perjalanan mulus. Timnas Cina menelan kekalahan dari Indonesia 0-1 di laga ke-9 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada Kamis, 5 Juni 2025. Gol kemenangan skuad Garuda dicetak oleh Ula Romeni, 45, via penalti. Kekalahan ini menutup jalan timnas Cina untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Sebab, mereka dipastikan tidak bisa lolos langsung ataupun melanjutkan perjuangan ke putaran 4 kualifikasi. Saat ini, mereka berstatus sebagai juru kunci dengan koleksi 6 poin. Sementara, timnas Indonesia melebarkan peluang untuk lolos ke putaran keempat kualifikasi. Mereka saat ini telah mengoleksi 12 poin dari 9 pertandingan. Usai pertandingan, Ivankovic mengucapkan sekamat untuk kemenangan timnas Indonesia. Dia mendoakan yang terbaik untuk keberuntungan timnas Indonesia di laga selanjutnya. Selamat untuk Indonesia atas kemenangannya. Semoga beruntung untuk babak selanjutnya, kata Ivankovic, dalam konferensi pers pasca laga, Kamis, 5 Juni 2025. Indonesia berada di situasi yang bagus untuk lolos ke putaran 4, sambungnya. Ivankovic mengakui, pertandingan melawan timnas Indonesia merupakan laga yang keras. Dia mengatakan, tim Dragons julukan timnas Cina sudah mencoba yang terbaik dalam laga tersebut. Laga tadi merupakan laga yang keras, pemain kami sudah mencoba apapun yang kami bisa, tutupnya. Timnas Indonesia mengalahkan Cina 1-0 pada matchday 9 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis, 5 Juni 2025, malam waktu Indonesia Barat. Gol penalti Ula Romeni pada menit ke-45 menentukan kemenangan Garuda. Hasil positif ini memperbesar peluang timnas melaju ke putaran keempat kualifikasi. Indonesia bakal lolos ke fase tersebut jika Arab Saudi menaklukkan Bahrain, Jumat, 6 Juni 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Romeni jadi algojo dan tanpa kesulitan menaklukkan kiper Wang Dalei. Indonesia unggul 1-0 di menit ke-45. Skor berakhir 1-0 hingga babak kedua berakhir dan menjadi penentu kemenangan timnas Indonesia. Bekuk timnas Cina, timnas Indonesia, terbang tinggi, di ranking FIFA. Kemenangan timnas Indonesia atas timnas Cina membawa dampak signifikan pada peringkat FIFA. Skuad Garuda mengalami lonjakan besar berkat hasil positif ini. Timnas Indonesia baru saja menyelesaikan pertandingan ke-9 di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka menjamu timnas Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sebelum membahas seberapa besar kenaikan peringkat timnas Indonesia, perlu diketahui posisi kedua tim sebelumnya. Timnas Indonesia saat ini berada di peringkat 123, sementara timnas Cina berada di peringkat 94. Dengan selisih 29 peringkat, timnas Indonesia berpeluang mendapatkan poin tambahan yang besar jika berhasil mengalahkan timnas Cina dalam laga ini. Berdasarkan perhitungan VOTI Rankings, timnas Indonesia diprediksi mengalami lonjakan di peringkat FIFA. Timnas Indonesia mendapatkan tambahan pukul 15.5 poin, sehingga total poin mereka kini menjadi 1157,98. Berkat tambahan poin ini, Indonesia naik 6 peringkat ke posisi 117. Namun, angka ini masih bisa berubah tergantung hasil pertandingan negara lain serta laga terakhir mereka melawan Jepang. Si Erick Thohir buka suara kenapa sampai dengan saat ini masih belum ada posisi asisten pelatih lokal di timnas Indonesia dan juga direktur teknik, Dirtek, PSSI. Erick Thohir mengaku kedua posisi tersebut masih dicari dan dipilih yang terbaik enggan terburu-buru. Ia masih seleksi, asisten pelatih lokal, sama kalau ditanya direktur teknik masih nyari, saya nggak mau bohong, kata Erick Thohir saat ditemui di Stadion Madia, Jakarta, Senin, 2 Juni 2025. Ngapain juga kita buru-buru ternyata salah pilih orang, sambung mantan Presiden Inter Milan tersebut. Lebih lanjut, Erick Thohir mengatakan transformasi sepak bola Indonesia terus berjalan terutama di level timnas Indonesia. Selain para pelatih di berbagai kelompok usia, ada beberapa jabatan juga telah diisi seperti kepala pemandu bakat oleh Simon Tahamata dan technical advisor Jordi Cruyff. Kita sudah mulai bangun, sekarang kepelatihan senior sudah ada,
U23 sudah ada, U20 nanti diumumkan, U17 sudah ada, ia menjelaskan. Scouting system tadi juga sudah mulai, ada Om Simon, Tahamata, ditambah lagi ada technical advisor, technical direktornya yang kita perlu cari, dan ini yang kita coba sinergikan ke depan, tambahnya. Sebelumnya, ada kabar pelatih lokal akan mengisi 2 slot di staf kepelatihan. 2 posisi yang akan direkrut oleh Patrick Kluivert adalah asisten pelatih dan pelatih fisik timnas Indonesia. Bahkan, sejumlah nama sudah melakukan seleksi, tetapi sampai dengan saat ini masih belum diumumkan. Beberapa nama yang sudah diketahui adalah Zulkifli Syukur dan Kurniawan Dwi Yulianto. Adapun Patrick Kluivert sedang mempersiapkan timnas Indonesia untuk ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni mendatang. Skuad Garuda akan menghadapi Cina dan Jepang dalam laga lanjutan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di laga pertama timnas Indonesia terlebih dahulu akan menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Stadion GBK, Senayan, Jakarta pada 5 Juni. Saat berjumpa Bahrain, Patrick Kluivert memasang Joey Pelupesi bersama Tom Haye. Rupanya, duet ini tampil solid. Joey Pelupesi main sederhana, gesit, juga cerdik. Aksinya tak menonjol, tetapi dampaknya signifikan. Akankah duet Tom Haye dan Pelupesi akan dipermanenkan? Kiranya tak ada alasan untuk mengesampingkan duet pemain kaya pengalaman tersebut. Apakah ini tanda bahwa Ivar Jenner akan tersisih? Ivar Jenner sepertinya harus rela disimpan Patrick Kluivert. Namun, bukan berarti harus pasrah, sebab segala kemungkinan bisa terjadi. Pasalnya Tom Haye jarang tampil penuh 90 menit. Pemain yang baru berpisah dengan Almer City ini dominan diganti pada babak kedua. Ini kans bagi Ivar Jenner untuk mengambil posisi itu. Hanya saja, Ricky Kambuaya juga punya potensi jadi pilihan. Patrick Kluivert telah memberinya kesempatan saat melawan Bahrain. Ricky Kambuaya tampil impresif di waktu yang sangat sempit. Bukan tidak mungkin Ricky Kambuaya jadi pilihan saat Tom Haye terkendala. Apalagi Ricky Kambuaya punya umpan-umpan terobosan tajam serta gocekan licin bak belut. Dalam situasi ini Nathan Choeon tak bisa tinggal diam. Pemain yang beroperasi di sisi kiri ini niscaya akan berjuang keras agar menjadi pilihan di jantung timnas. Persaingan ketat berarti pula bakat-bakat hebat siap melesat. Ini situasi positif bagi timnas Indonesia. Asa lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 kian terbuka. Akhirnya, setelah setiap agenda timnas Indonesia selalu ada pemain naturalisasi baru, kali ini bersih, PSSI menunda proses naturalisasi skuad Garuda. Bagi pelatih, hadirnya pemain baru dengan kualitas mumpuni selalu memberi angin segar. Namun, sering juga ada kendala yang membuat permainan tak lancar. Chemistry antar pemain biasanya jadi biang kerok. Pemain yang baru datang tak bisa langsung nyetel atau paham gaya bermain rekannya. Kendati sering disangkal, ini fakta nyata. Kini Patrick Kluivert tak berhadapan dengan situasi tersebut. Saat ini tak ada pemain baru yang harus berkenalan dengan kultur sepak bola serta budaya sebuah bangsa yang baru. Dan, urusan chemistry ini selalu terkorelasi dengan jantung. Para pemain yang memompa denyut permainan atau menjadi penyambung antar lini permainan di atas lapangan. Tom Haye, Ivar Jenner, Nathan Choeon, Ricky Kambuaya, dan Joey Pelupesi kiranya jadi penyambung lidah permainan timnas Indonesia ala Patrick Kluivert. Tom Haye yang disebut profesor tentu saja jadi poros utama. Visi bermainnya paling menonjol dan didukung umpan panjang akurat. Mata Tom Haye jeli melihat situasi permainan kawan dan lawan.
Mungkin belum ada pemain yang kualitasnya setara Tom Haye, tetapi bakat yang lain tak kalah menjanjikan. Pendekatan gelandang lainnya sangat berbeda dengan gaya Tom Haye. Dalam situasi ini, dibutuhkan gelandang perusak pendamping yang tak kalah cerdik. Untuk saat ini, sosok yang tampak ideal mendampingi Tom Haye adalah Pelupesi meski baru bermain sekali. Satu yang pasti, Cina akan bermain menunggu. Mereka akan menumpuk pemain di tengah dan belakang. Sambil bermain sabar, mereka akan mencari titik lemah serangan balik. Karenanya timnas Indonesia tak boleh terpancing. Pemain kaya pengalaman sangat dibutuhkan untuk mengendalikan situasi seperti ini. Kabar baiknya, lini tengah Indonesia penuh bakat dan penuh persaingan yang ketat untuk dapat tempat bermain di lapangan.